Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Inspirasi Safwan Tawakal. Untuk teman-teman saudara dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilapangkan rezekinya, selalu dalam keadaan tenang, damai di kehidupannya bersama dengan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang untuk apa sih hidup ini? Apa tujuan daripada hidup ini? Ada setiap hari kita termenung. Terkadang kita duduk sendirian, tidur ketika duduk sendirian, tidur ya, bangun setiap pagi, pergi bekerja, makan dan minum. Kita selalu mengulang-ulang siklus yang sama, terus saja putarannya seperti itu. Untuk apa hidup ini sebenarnya? Kita terciptanya sebagai manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk apa? Kenapa kita harus mengulangi hal yang sama setiap hari? Terkadang kita susah, terkadang kita menangis, terkadang kita sedih, lalu habis itu kita termenung. Otak kita bingung, pikiran kita sakit, memikirkan sesuatu hal yang sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Namun kita sebagai manusia selalu memaksa diri untuk hal-hal yang seperti itu, hingga kita melakukan hal yang sama, siklusnya sama saja. Pagi bangun, malam tidur, bekerja, paginya bangun, sarapan, makan, lalu bekerja, waktu makan lagi. Seperti itu setiap hari, setiap malam. Lalu untuk apa kita hidup ini? Tujuan hidup ini apa sebenarnya? Tujuan daripada hidup ini adalah yang pertama, kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Jadi kita manusia itu ya selalu haus dengan pujian dari orang lain. Ibaratnya ya, kita itu adalah sebuah robot yang terlihat bagus, akan dipuji-puji oleh semua. Robot yang tidak bagus, tidak ada yang memujinya. Padahal robot itu ada seseorang yang memutarnya, yang memainkannya. Begitu juga dengan kita sebagai manusia ini. Ada yang mengatur kita. Oleh karenanya kita mengabdinya kepada Allah, bukan kepada hidup ini atau sesama kita manusia yang pagi setiap hari, jabatan, tahta, kekayaan, semuanya itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kita akan diambil oleh Allah. Kita itu dasarnya tercipta dari tanah, maka kita kembali lagi seperti tanah, jadi tanah, ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu kenapa kita itu tidak mau mengabdi kepada Allah, tidak mau menyerahkan hidup kita kepada Allah saja? Kenapa kita harus serahkan hidup kita dengan setiap pagi, setiap hari untuk mengulangi siklus yang sama begitu? Bukankah lebih baik kita akan mengabdinya kepada Allah, taat kepadanya, laksanakan kewajiban kita, laksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu kan? Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah itu ya memang seperti itu. Yang kedua, hidup ini adalah ujian. Jadi tidak ada kehidupan yang tanpa ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita hidup itu diberi banyak rintangan, tantangan, dan itulah yang menjadi ujian untuk kita. Namun di sisi itu Allah Ta'ala tetap memantau kita, memperhatikan kita, apakah kita lulus di ujian itu atau tidak. Jika kita lulus dalam ujian yang diberikan oleh Allah, maka kita akan berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika kita tidak lulus di ujian tersebut, ya, maka kita bukan di dekat Allah lagi. Ada yang memilih tujuan hidupnya misalnya kaya raya, memiliki jabatan, semuanya, menganggap bahwa dirinya itu berhasil, merasa dirinya kaya, semuanya lengkap, sehingga sampai mengatakan bahwa dirinya menuhan-nuhankan dirinya, memuji-muji dia sama orang. Kenapa? Itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Allah memberikan ujian seperti itu. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Bukan itu yang diminta oleh Allah kepada kita sebagai manusia ini. Bukan itu tujuan Allah kita diciptakan, ya. Tetapi Allah tujuannya adalah untuk kita taat, berbakti kepadanya, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat kepada Allah. Dengan harta, ujian yang diberikan oleh Allah, dengan memiliki harta kekayaan, jabatan yang tinggi, apakah orang tersebut itu akan mampu menjaga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dia mampu menjaganya? Apakah dia siap? Ingat ya, yang ketiga adalah hidup itu, kita manusia itu diciptakan untuk juga menjadi khalifah di bumi ini, ya. Oleh karenanya, kenapa orang diberikan harta kekayaan, jabatan yang tinggi, ya, untuknya agar bisa menjaga harta itu, menjaga jabatannya itu, untuk memberikan kepada orang yang lemah pula, bukan untuk dirinya bersenang-senang dan keluarganya, bukan. Tetapi dia bisa adil, memakmurkan orang-orangnya. Semuanya itulah yang disebut dengan menjadi seorang khalifah, diberikan tugas mandat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini agar menjaga jabatan, harta kekayaannya semua itu dengan mengujinya, memiliki semuanya. Untuk apa? Untuk bisa menjadi orang adilkah atau tidak, menjadi orang yang mau bersedekah atau tidak. Tetapi jika tidak bersedekah, tidak memberi, tidak adil, bahkan itu hasil yang tidak baik mungkin. Bukan
hal yang baik seperti itu. Tetapi kita manusia begitu bodohnya kita ya, selalu memuji-muji orang yang seperti itu, membangga-banggakan hal-hal yang seperti itu. Lulus jadi pegawai negeri, lulus P3K, lulus menjadi pejabat, selalu membangga-banggakan dari orangnya, banggakan dirinya, dibanggakan oleh orang lain, selalu menginginkan pujian-pujian dari orang lain. Baik apanya yang seperti itu? Untuk apa dibanggakan? Yang dibanggakan itu adalah orang yang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah, menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Itulah sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah. Itu yang diinginkan. Jadi itu tujuannya daripada hidup ini. Bukan tujuannya hidup ini untuk bermewah-mewahan di muka bumi ini, tidak. Kalau diberikan kita lebih rezeki itu oleh Allah, supaya itu Allah telah percaya kepada kita, agar kita bisa menjadi orang yang memberikan kepada sesama, menjadi orang yang adil. Yang ketiga, menjadi manusia itu harus yang bersyukur dan berpikir. Bagaimana bersyukur? Setiap apapun yang diberikan kita oleh Allah, setiap apapun yang kita lakukan, ya, diberikan oleh Allah, kita harus bersyukur dan menerima. Jangan kita itu inginnya besar, kemauannya besar, tetapi tidak memiliki pikiran apa-apa untuk menyembuhnya. Jadi Allah itu akan terkadang memberikan kita dua pilihan. Allah menguji kita dengan memberikan kita dikabulkan menjadi orang sukses, ya, apakah kita bersyukur tidak dengan mendapatkan hal yang besar itu atau tidak. Kedua, kita tidak diberikan menjadi orang yang sukses yang tadi itu. Apakah kita menerima tidaknya hidup? Itu pertanyaannya. Namun ya, Allah itu menginginkan tentunya kita harus bersyukur, menikmati, tidak memiliki keluh kesah yang terlalu banyak, dapat memiliki keluh kesah, tidak dapat juga memiliki keluh kesah. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Jadi bukan seperti itu tujuan hidup ini kita diciptakan oleh Allah, tidak. Jadi tujuannya adalah agar kita itu bersyukur dan berpikir begitu, bahwa berpikirlah dengan apa yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Artinya kita sedang diuji, dipercayai, diuji dengan dipercayai. Dengan itu, apakah kita bisa mengemban tugas atau tidak. Kemudian yang terakhir, ya, berharap untuk bertemu dengan Allah. Allah itu sangat kepingin sekali bertemu dengan kita yang diciptakannya ini, tetapi kita sombong sebagai manusia, tidak mau bertemu dengan Allah, apalagi merasa diri memiliki jabatan, merasa tinggi kekayaannya, gengsi mau bertemu dengan Allah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita untuk bertemu dengan Allah? Begitu. Jadi cara kita bertemu dengan Allah, dia dekatkan diri dengan Allah, dekatkan diri pada tugas yang diberikan kita, kewajibannya kita, melaksanakan sholat ibadah dan semua perintahnya, bukan hanya sekedar sholat yang 5 waktu saja, tidak, tapi dari semua hal-hal yang baik
di sisi Allah, ya, seperti yang diajarkan dalam Islam, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Itu terhindar dari semua hal yang salah. Namun tentu juga kita sebagai manusia pasti tidak luput dari suatu kesalahan dan kehilapan. Terima kasih dari saya. Semoga ini video bermanfaat. Salam tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.